sebesar Rp940.000, pengeluaran sebesar Rp350.000. Total kas masjid sampai dengan hari ini berjumlah Rp2.493.000. Yang kedua, tata laksana salat Jumat hari ini yang bertindak sebagai khatib oleh Ustaz Insinyur Haji Faisal Adriansyah MSI, yang bertindak sebagai imam masjid, yang bertindak sebagai muazzin Ustaz Said Heriadi. Waktu salat Jumat hari ini pukul 12:48 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian pengumuman tambahan kami sampaikan kepada seluruh jamaah sekaligus mengajak untuk menghadiri pengajian Sabtu subuh yang insyaallah akan disampaikan oleh Dr. Haji Aslamul MA dengan tema kajian Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Kepada seluruh jamaah yang hadir nantinya akan disediakan sarapan pagi oleh panitia masjid. Demikian kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Kepada khatib dan muazzin kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati li ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini pesan Allah dalam surah Ali Imran ayat 102. Mudah-mudahan kita semua meyakini bahwa dengan kita memperbaiki ketakwaan, takwa yang serius ya, akan mengantar kita kepada kematian dalam keadaan husnul khatimah. Sidang jamaah Jumat yang dicintai Allah, alhamdulillah kita puji Allah, Tuhan yang mencipta, memelihara dan mengatur seluruh jagat raya ini. Allah menciptakan alam ini ya, tidak untuk main-main, ya, tidak untuk senda gurau, tapi Allah serius dalam menciptakan alam semesta ini. Hal ini Allah ungkapkan dalam surah Ad-Dukhan, ya, surah nomor 44 ayat 38. Wa ma khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma la'ibin. Dan kami tidak menciptakan langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Jadi jelas ayat ini bahwa ada tujuan penciptaan alam semesta ini. Dan para ilmuwan menyaksikan bahwa alam semesta ini sangat luas. Bahkan dalam konsep ya, astrofisika sekarang, alam semesta ini terus berkembang. Dia tidak statis tapi dinamis. Seperti orang meniup balon, yang awalnya kecil, makin lama mengembang. Jadi kalau di balon itu ada titik-titik itu semakin menjauh. Begitu yang diyakini dengan berbagai teleskop yang diciptakan oleh manusia, hitungan-hitungan, ya, dan kita sekarang melihat bagaimana canggihnya perhitungan. Kapan terjadi gerhana, detiknya, waktunya bisa diketahui. Ya, artinya teknologi mengetahui alam semesta ini sangat luas, dan semua ilmuwan yakin alam semesta ini rumit, ya, rumit dan kompleks. Tetapi begitu teratur. Lalu pertanyaannya, siapa yang mengaturnya? Tentu tidak mungkin dia berjalan dengan sendirinya. Maka orang yang punya akal sehat akan menemukan jawaban bahwa tentu ada Tuhan pencipta, ya, Allah yang mengendalikan seluruh alam ini. Bumi saja berdasarkan hasil penelitian batuan tertua yang dijumpai itu diyakini bahwa usianya sudah 4,6 miliar. Itu bumi, ya. Dan bumi itu berputar. Terjadinya malam dan siang ini tidak mungkin tanpa bumi berputar. Dan berputarnya selalu tepat 24 jam. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati li ulil albab. Sesungguhnya dalam proses penciptaan langit bumi, silih berganti malam dan siang, terdapat ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bumi juga mengelilingi matahari dengan kecepatan yang stabil, sehingga kita ketemu tahun demi tahun berganti. Ya. Itu menunjukkan bahwa Allah yang mengendalikan semua ini.
Sederhana saja kendaraan yang kita miliki, bisakah dia berjalan tanpa sumber energi? Tidak. Kalau habis BBM-nya dia tidak bisa jalan. Saya ingin bertanya, siapa yang bisa jawab, apakah BBM yang dibutuhkan oleh bumi? Adakah pengumuman malaikat untuk kita bersiap-siap karena bumi berhenti untuk isi BBM? Para ilmuwan hanya bisa mengetahui pergerakan seluruh benda-benda langit ini karena adanya sistem keseimbangan yang gaya tarik-menarik di antara alam semesta ini menimbulkan gaya-gaya sentrifugal dalam istilah fisika, sehingga bergerak benda-benda alam ini seperti detak jantung ataupun detak jam kita ini. Lalu siapa yang mengendalikan itu? Allah. Karena itu Allah mengingatkan bahwa penciptaan alam semesta ini sesungguhnya lebih besar daripada penciptaan manusia. La khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Al-Ghafir surah Al-Mu'min ayat 57 ya, nomor surah 40. La khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas. Sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Karena itu kalau manusia meragukan kebangkitan dari kubur, kebangkitan akhirat, Allah suruh lihat penciptaan alam ini. Ini bahasa Allah untuk kita. Bagi Allah tidak ada istilah sulit. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Allah itu ketika dia berkehendak dia cukup mengatakan kun fayakun. Lalu kenapa Allah mengatakan penciptaan alam semesta, langit, bumi ini lebih hebat daripada penciptaan manusia? Untuk kita berpikir bahwa penciptaan manusia ini nggak ada apa-apanya. Mayyuhil idhama wa hiya ramim dalam surah Yasin. Orang kafir bertanya, gimana sih kita sudah jadi tulang belulang, hancur kok bisa dihidupkan lagi? Kecil kata Allah untuk bisa menghidupkan kita lagi. Jamaah yang dicintai oleh Allah, karena itu mari kita semakin yakin akan kebesaran dan kekuasaan Allah. Kalau hanya persoalan COVID ini saja kecil bagi Allah. Jangan sampai kita kehilangan pegangan yang menjadikan COVID ini Tuhan. Tuhan kita adalah Allah. Kita tetap tidak boleh sombong dan angkuh, tetapi kita tetap bersandar bahwa Allah berkuasa untuk menghilangkan bencana ini dari muka bumi. Tapi tidak bisa tiba-tiba hilang kalau kita sendiri tidak membangun hubungan dengan Allah. Maka bangunlah hubungan Allah sebaik mungkin agar pertolongan itu diberikan kepada kita. Alam semesta ini rumit ya, kompleks, tetapi dia teratur karena Allah yang menciptakan. Di dalam surah Al-Mulk ayat 3 ayat 4 Allah juga mengingatkan kita dan bahkan menantang manusia untuk melakukan sainsnya, pendekatan ilmu pengetahuan untuk meneliti alam ini. Allazi khalaqas sab'as samawati tibaqa ma tara fi khalqi rahmani min tafawut farji'al basara hal tara min futur thumma rji'il basara qarataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Al-Mulk ayat 3 ayat 4. Dia Allah yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekalian tidak akan menemukan pada penciptaan Tuhan yang Maha Rahman itu suatu ketidakseimbangan. Kamu tidak akan menemukan kecacatan, tidak akan menemukan ketidakharmonisan. Farji'il basar, ditantang oleh Allah. Lihat berulang-ulang. Farji'il basar, hal tara min futur. Ada kamu lihat, kata Allah. Ada kamu temukan. Ini tantangan Allah sudah 15 abad yang lalu. Tsummarji'il basar, ulang kembali penglihatanmu itu. Qaratainian qalib ilaikal basar khasi'an wa huwa hasir. Niscaya penglihatanmu akan kembali kepada dirimu ya, dengan tidak menemukan kecacatan di alam ini dan mendapati betapa lemah dan tidak berdayanya kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam khutbah yang singkat ini saya ingin mengangkat satu contoh bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini yang begitu rumit, teliti, tetapi begitu indah dan seimbang. Adalah planet bumi. Planet bumi ini disebut sebagai planet biru. Mengapa? Karena 70% bumi ini isinya adalah air dan yang terbesar samudra, lautan.
Dan negeri kita diapit oleh dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dan kita adalah negara terbesar dalam maritim karena kita dikelilingi oleh banyak laut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karena itu bumi disebut planet biru. Mungkin kita tidak pernah bertanya mengapa air laut sampai 70%, sementara daratan hanya 30%. Kalau dibalik bagaimana? Matahari yang bersinar ya, itu menyerap air. Dan seandainya 30% air, 70% daratan, sudah lama kehidupan di muka bumi musnah. 70% air itu adalah untuk menyeimbangkan kehidupan kita di muka bumi. Dan dengan kuasa Allah, air-air tawar itu 99% adanya di darat untuk keberlangsungan kehidupan kita. Dari mana air tawar, air sumur bor kita, air tanah kita? 97% berasal dari air laut yang dihirup melalui proses hidrogeologi, berbolak-balik turun dalam bentuk hujan. 70% dunia ini adalah air dan 30% daratan. Ketika kita membuka Al-Quran, Allah berbicara tentang laut ada 32 ayat. Dan ketika kita menemukan Allah menyebut daratan di dalam Al-Quran ada 13 ayat. 32 dibanding 13, kalau dijumlah 45. Kalau dicara secara matematik akan ketemu kurang lebih 70 dengan 30. Karena para ilmuwan mengatakan angka 30 air itu tidak selalu tetap, mengalami perubahan. Demikian juga angka 30. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat itu. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, begitu Allah menunjukkan kekuasaannya yang kadang-kadang kita tidak menyadarinya, sehingga berulang Allah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhan mana yang kamu dustakan. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, laut ini berdasarkan penelitian kedalamannya itu rata-rata 3,7 km, artinya laut itu sangat dalam. Kalau ada laut yang bisa kita berdiri ya, itu sebagian kecil, tapi secara umum kedalamannya 3,7 km. Dan di laut itu kalau sudah dalamnya 200 meter, maka cahaya tidak bisa masuk lagi. Dan apalagi kalau kedalaman laut itu sampai 1000 meter sama sekali terjadi gelap gulita. Silahkan nanti lihat surah An-Nur ayat 40. Allah menggambarkan posisi orang kafir, tapi Allah mentamsilkannya dengan kegelapan laut. Saya baca terjemahannya. Atau seperti gelap gulita di laut yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan, gelap gulita yang bertindih-tindih. Apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia tanpa melihatnya. Dan barang siapa yang tiada diberi cahaya oleh Allah, tiadalah dia memiliki cahaya sedikit pun. Ayat ini menggambarkan orang kafir, orang-orang yang sudah tertutup hati dan imannya. Mereka seperti berada di dalam laut yang gelap gulita, yang tangannya sendiri tidak nampak walaupun di depannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, menarik ya, ketika kita bicara laut. Allah berbicara bahwa di dalam laut itu ada api. Dan ini kalau didengar oleh kita yang awam mustahil, karena api itu lawannya air. Dalam pepatah ada api ada air, maka ketika air dihembuskan api mati. Tapi di laut ada api yang bernyala. Air tidak bisa dia didihkan, dan air tidak bisa mematikan api itu. Jamaah yang dicintai oleh Allah,
Rasulullah dalam lisannya yang suci, riwayat hadis Abu Daud pernah bersabda, tidak ada yang mengarungi lautan kecuali orang yang berhaji, berumrah, dan orang yang berperang di jalan Allah. Sesungguhnya di bawah lautan terdapat api, di bawah api terdapat lautan. Ingat, Nabi Muhammad hidup di Jazirah Arab. Tidak ada laut kecuali di Laut Merah. Nabi Muhammad tidak pernah melakukan riset terhadap laut. Di dalam surah Tur ayat 6 Allah berfirman, wal bahril masjur, dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Kemudian di dalam surah Takwir, wa ijal biharu sujjirat, dan apabila lautan dipanaskan dan dijadikan meluap. Ayat ini 15 abad yang lalu turunnya. Tapi hari ini sains kelautan menemukan bukti bahwa ternyata di dalam laut dijumpai banyak gunung api. Karena itu kadang-kadang ada ditemukan batu yang mengapung di laut. Dari mana asal batu itu? Ternyata banyak gunung api yang meletus di tengah samudera yang belum dapat diketahui manusia. Tetapi paling tidak diperkirakan ada lebih kurang 1 juta jumlah gunung api di seluruh dunia di dalam samudera. Dan 75.000 gunung api itu muncul, sebagian sudah 1 kilometer di atas dasar laut. Salah satu contohnya Gunung Krakatau yang ada di Selat Sunda. Dan ada lagi beberapa gunung-gunung lain, baik itu di Perancis, ya, di daerah Réunion di Samudra Hindia Timur, kemudian di Kepulauan Salomon, juga di Selandia Baru, dan banyak tempat lainnya. Ini adalah fenomena-fenomena yang muncul di dalam laut. Jamaah yang dicintai oleh Allah, di dalam surah Ar-Rahman, ya, di antaranya Allah berfirman, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Dia membiarkan 2 lautan mengalir, kemudian keduanya bertemu, dan di antara keduanya ada batas, ada barzah yang tidak bisa dilampaui masing-masing. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Yahruju minhumal lu'lu wal marzan, dan dari keduanya keluar mutiara dan marzan. Allah menggambarkan ada 2 lautan mengalir, kemudian keduanya bertemu. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzahul la yabghiyan. Dalam pertemuan itu ada batas yang nggak bisa dilewati. Ternyata ini ditemukan oleh para ahli, di antaranya antara, ya, Samudra Hindia dengan Laut Merah. Ada barzah. Ketemu lautnya, tapi pada pertemuan itu mereka seperti ada dinding, berbeda tekanannya, berbeda kadar osmosenya, dan hal-hal lain yang bersifat ilmu kelautan. Demikian juga antara Laut Tengah dengan Samudra Atlantik yang dihubungkan oleh Selat Gibraltar. Sidang jamaah yang dicintai oleh Allah, ternyata Allah menganugerahi kehidupan yang luar biasa bagi kita dengan kehadiran laut yang sering kita saksikan. Dan khusus Indonesia. Indonesia itu adalah negeri kepulauan, negeri maritim. 3:1 antara laut dan daratan. Kalau kita tengok Sumatera saja, itu di utaranya ada Selat Malaka, ya, kemudian ada Samudra Hindia di baratnya, kemudian di dekat Kalimantan dan Jawa ketemu Laut Cina Selatan. Di atas antara Jawa dan Kalimantan ada Laut Jawa, kemudian Selat Makassar, Laut Banda, ya, Laut Maluku. Masya Allah, laut semuanya. Maka mari menjadi introspeksi dan renungan kita bahwa ternyata ayat-ayat tentang laut ini ada pesan-pesan khusus bagi kita yang hidup sebagai kaum muslimin di Indonesia, untuk saatnya memperhatikan apa yang Allah anugerahkan dari kedahsyatan alam semesta ini.
Hadirin yang dimuliakan Allah, dari ilmu yang saya pelajari, sains kebumian, teknik geologi, bahwa di antara tengah-tengah samudera itu ada daerah yang sering merekah, yang sering disebut dengan sea floor spreading, perekahan lantai samudera. Dan ketika dia merekah, maka magma keluar dalam bentuk api yang panasnya ribuan derajat. Dia membentuk lempeng baru. Tetapi bumi ini besarnya tidak boleh lebih, dia tidak boleh gemuk seperti kita. Bumi ini tetap sejak diciptakan, yang berubah hanya permukaannya. Maka ketika tengah samudera merekah keluar magma, lava, ada bagian bumi yang harus hancur dan menyusut. Itu kebetulan berada di posisi wilayah Indonesia, namanya subduksi, daerah penghunjaman. Karena itu gempa tidak mungkin dihindari. Tetapi besar kecilnya gempa Allah yang mengatur. Jadi gempa itu sebuah keniscayaan. Karena ada tambahan material di tengah samudera, maka ada bagian samudera yang harus hancur, menyusup. Dan kebetulan penyusupan itu berada di lempeng samudera Hindia Australia. Nah, jamaah yang dicintai oleh Allah, diperkirakan di dalam samudera itu sumber-sumber kekayaan alam Allah sediakan berlimpah luar biasa. Tadi surah Ar-Rahman sudah menyebut ada yang namanya marzan. Di dalam ayat-ayat lain Allah menyatakan disediakan sumber yang luar biasa dari dalam samudera. Bahkan sumber-sumber minyak sekarang ini yang terbanyak juga berada di offshore, di lepas pantai. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini menjadi keyakinan kita akan kebesaran dan kedahsyatan Al-Quran yang turun 15 abad yang lalu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Jamaah, sebagai kesimpulan dari apa yang saya sampaikan tadi, bahwa Al-Quran itu adalah kitab hidayah. Dia adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Bagaimana Al-Quran itu harusnya kita sikapi? Paling tidak ada 5 tahap. Yang pertama, Al-Quran itu kita pelajari, dan sudah kita lakukan. Kita belajar membaca Al-Quran, memperbaiki bacaan, tahsin, tajwidnya, maharajnya. Yang kedua, Al-Quran itu kita baca, kita tadaruskan, melalui bacaan-bacaan kita, karena dia mukjizat. Dia merupakan firman Allah yang dibaca akan mendapat pahala, dan yang orang mendengar juga akan mendapatkan pahala. Yang ketiga, Al-Quran itu dihafal semampu kita. Khusus 3 ini sepertinya sudah kita lakukan. Mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Yang keempat, Al-Quran itu harus ditadaburi. Seperti ceramah saya ini adalah berupaya mentadaburi Quran. Disitulah kita bisa menemukan pesan-pesan Allah. Dan yang kelima, Al-Quran itu harus diimplementasikan. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sehingga sukses dalam membawa umat Islam dalam kejayaannya. Mudah-mudahan dunia kampus mengambil peran dalam hal ini. Mari kita akhiri dengan bermohon dan bermunajat kepada Allah.
Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat dan keberkahan, perlindungan dalam hidup dan kehidupan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Perkasa, kami adalah hamba-Mu yang lemah, hamba-Mu yang rendah, yang tidak punya daya upaya, hamba-Mu yang dhaif ya Allah, tanpa rahmat dan pertolongan Engkau, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, di hari Jumat yang mulia ini kami bermunajat dengan hati tunduk patuh ya Allah, dengan khusyuk dan tawadu, semata hanya mengharap ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, ampunilah kesombongan dan keangkuhan kami ya Allah. Ampunilah pula dosa ayah dan bunda kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami yang amanah ya Allah. Allahumma ya Allah, tunjuki kami senantiasa jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalan orang yang Engkau murkai, bukan pula jalannya orang yang sesat yang mendapat kutuk dan kemarahan-Mu ya Allah. Allahumma dinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walajiqullahi akbar. Aqimis shalah. Allah